Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memuji Allah Tabaraka wa ta'ala dengan lisan kita, karena pujian itu doa. Tidak ada doa yang lebih baik daripada bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memujianya Subhanahu wa ta'ala dengan hati kita, dengan selalu mengagungkan Allah Azza wa Jal, kemudian memujanya dengan berupaya untuk selalu beramal saleh. Alhamdulillah, berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita membahas bab keutamaan para du'afa, kaum muslimin dan orang-orang yang fakir yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Bab ini dihadirkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin agar orang-orang yang lemah secara ekonomi tidak berkecil hati. Ada banyak dalil, baik itu ayat maupun hadis Rasulullah SAW yang menghibur mereka, menghibur orang-orang yang susah, membesarkan jiwa fakir miskin dari kalangan kaum muslimin. Kalau kita termasuk yang lemah ekonomi, maka ini bab adalah bab penghibur. Kalau kita termasuk yang Allah berikan rezeki yang cukup, maka kajian ini, data-datanya, ilmu yang kita dapat bisa menjadi bahan untuk memberikan hiburan, memberikan nasihat, memberikan motivasi kepada keluarga kita atau teman kita yang kurang mampu. Ayat yang pertama yang dihadirkan oleh Imam Nawawi sebagai dalil atau dalil penghibur hati orang-orang yang susah. Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum wasbir, pastikan dirimu tetap bersama orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah tetapi istiqomah. Yang senantiasa beribadah kepada Allah pagi dan petang. Yang mana mereka beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan ikhlas. Jangan kamu palingkan hatimu dari mereka. Ayat ini memberi pelajaran kepada kita, kalau mau memiliki teman dekat,
secara kemaslahatan dan kemanfaatan, lebih aman orang-orang dekat itu yang tidak kaya, lagi istiqomah. Karena orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya itu kalau tidak kuat imannya lebih cenderung aneh. Kalau tidak kuat imannya lebih banyak memberi pengaruh negatif. Namun bukan berarti kita tidak boleh dekat dengan orang-orang yang kuat secara materi. Ada juga manfaat. Tetapi kalau kita bicara dominan, ya, untuk menjaga istiqomah, maka lebih aman berteman dekat dengan orang-orang yang tidak, ya, jadi orang-orang yang sederhana hidupnya, lebih aman terhadap istiqomah kita. Tapi bukan hanya tidak mampu atau lemah ekonominya atau orang-orang yang sederhana, tapi juga harus istiqomah. Jadikan teman dekat kita adalah orang yang sederhana hidupnya, kemudian orang yang soleh, istiqomah, dan ada padanya ciri-ciri ikhlas. Ciri-ciri ikhlas yaitu diantaranya tidak terlalu berambisi terhadap dunia, tidak terlalu menganggap penting urusan dunia. Itu ciri ikhlas. Karena penghancur ikhlas dunia. Sulit bagi kita untuk ikhlas apabila kita sangat menganggap penting urusan dunia dan kurang memperhatikan urusan agama dan akhirat. Maka dari situ ikhlas kita akan lemah. Ini ayat ini hiburan bagi mereka yang hidupnya sederhana, cenderung mendapatkan ujian dari Allah Jalla wa'ala dengan ujian kemiskinan. Artinya mereka orang-orang baik yang susah hidupnya jangan dijauhi, jangan dijauhi. Justru kita jadikan dia dekat dengan kita. Dan kita di sini ditegur oleh Allah, dikritik oleh Allah, jangan pernah memandang orang dari materi. Jelas sekali hadis ini mengajarkan kita bahwa orang yang hidupnya sederhana, cenderung susah dan baik, itu lebih menjaga istiqomah kita, lebih menjaga istiqomah, apakah itu laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Karena orang-orang yang kaya itu godaannya kuat sekali, karena mereka punya uang, karena mereka punya duit. Kalau tidak kuat iman, ya, maka karakternya berubah, perilakunya juga aneh, dan cenderung memberi pengaruh negatif kepada kita. Dan kita sebagai temannya justru lebih banyak sabarnya, lebih banyak sabar. Secara umum, ayat yang mulia ini mengajarkan kita jadikan
orang-orang hidup sederhana menjadi teman dekat, tapi bukan hanya sederhana, tapi baik hatinya, istiqomah, dekat dengan agama. Jadi yang harus lebih banyak jadi sahabat kita untuk menjaga istiqomah kita, orangnya sederhana, baik hatinya, kemudian dekat dengan agama. Dekat dengan agama ini penting. Secara perilaku jujur, amanah. Dari mana kita tahu agamanya itu bagus, jujur? Jadi jangan lihat agama dari penampilan. Karena Nabi alaihissalam mengatakan tidak boleh ada 4 perangai yang hilang dari seorang muslim walaupun dia tidak punya apa-apa. Arba'un man kunna fik, arba'un idza kunna fik fala 'alika ma fataka minad dunya. Walaupun kita tidak punya apa-apa, kita harus jaga agama kita. Yang tertuang dalam 4 hal. Yang pertama, jujur. Kalau orang udah nggak punya apa-apa, pembohong, yang membuat dia lebih sengsara hidupnya, perilaku dia. Kalau kita memang tidak punya apa-apa, minimal kita punya kejujuran. Karena orang sudah susah bohong, maka dia lebih sengsara, tambah sengsara hidupnya. Dan hidupnya akan jauh lebih buruk, karena bohong itu pintu keburukan. Yang kedua, amanah. Sudah nggak punya apa-apa, uang orang dimakan, diamanatin, tidak amanah, khianat. Apa yang mau diharapin dari orang kayak gitu? Gak ada. Amanah. Amanah jabatan, amanah rahasia. Kalau kita diamanatkan rahasia oleh teman, oleh siapapun, jaga. Jangan disebar. Jangan dibuka aib orang. Amanah. Kemudian berakhlak baik. Berakhlak baik, lembut, tidak mudah emosi, tidak pernah menzalimi siapapun, bermanfaat bagi orang lain. Terakhir, menjaga makanan, memastikan apa yang dikonsumsi adalah yang dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur, amanah, berakhlak baik, dan menjaga dengan baik apa yang masuk ke dalam perutnya. Dipastikan yang masuk ke dalam perutnya adalah yang dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, ayat 28 soal Kahfi memberikan suatu informasi penting bagi kita, bahwa Allah Jalla wa'ala dengan rahmatnya dan hikmahnya tidak menjadikan orang yang lemah ekonomi berarti lemah dalam segala hal. Itu pasti. Kalau ada orang lemah secara ekonomi, pasti dia kuat pada sisi yang lain. Itu Allah. Selama dia muslim. Jadi jangan pernah memandang sebelah mata orang miskin. Karena rubbama yakunul muslimu dha'ifan fi mali, qawiyan fi aqli. Wa qawiyan fi ilmi. Jadi ada orang susah, tapi otaknya kuat, cerdas. Ada orang susah, skillnya kuat, dia punya skill bagus. Jadi, seorang muslim yang baik, bukan pelaku maksiat, yang dekat dengan maksiat, yang baik, kalau dia miskin, pasti dia diberi kekuatan oleh Allah pada aspek yang lain.
Kenapa? Karena Allah tidak membiarkan orang muslim hina dari semua aspek. Pasti Allah muliakan dari sisi yang lain. Pasti Allah muliakan dari sisi yang lain. Mungkin dianggap hina dengan kemiskinan, tapi dimuliakan Allah dari sisi yang lain. Misalnya dia punya qanaah, dia punya sifat qanaah yang tidak dimiliki oleh banyak orang, tidak pernah mengeluh. Dia punya kesabaran yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dia punya akhlak, dia punya harga diri, dan banyak lagi. Yang penting, selama ada orang Islam dan memang Allah takdirkan dia hidupnya susah, Allah tidak biarkan dia hina dengan kemiskinannya. Pasti Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan kedudukannya di sisi Allah melalui jalan yang lain. Itu hikmah, pasti itu. Selama orang Islam itu baik, orang Islam yang susah hidupnya baik, dia sudah dihina oleh manusia, dipandang sebelah mata manusia dengan kemiskinan dan kefakirannya. Pasti Allah tidak akan membiarkan dia hina di mata manusia karena kemiskinannya. Allahu Jalla wa'ala akan memuliakannya dari jalan yang lain. Karena orang Islam yang baik tidak boleh ditelantarkan. Orang Islam yang baik, yang susah hidupnya, tidak boleh, tidak mungkin ditelantarkan oleh Allah. Tidak mungkin ditelantarkan oleh Allah Jalla wa'ala. Selama kemiskinannya tidak mempengaruhi kesolehan dan istiqomahnya. Ya. Kemudian di ayat ini disebutkan kata ibadah atau kata doa. Doa itu dalam Islam mencakup dua macam doa. Ada doa permohonan, ada doa ibadah. Jadi kata doa di Al-Quran mencakup dua macam doa. Doa yang pertama, doa permohonan, yaitu kita memohon dengan lisan kita. Ya Allah, Ya Rahman, Rabbi. Doa yang kedua, doa ibadah. Salat, zakat, puasa Ramadan, baca Quran, haji. Kenapa disebut semua itu doa? Karena nggak ada orang sholat kecuali dengan bahasa tubuhnya dia mengharapkan pahala dari Allah. Nggak ada orang puasa Ramadan kecuali dengan puasanya dia memohon mendapatkan rahmat, pahala, ampunan. Jadi semuanya itu doa. Baik dengan bahasa lisan maupun dengan bahasa tubuh. Ya. Kemudian kita dilarang oleh ayat ini bersahabat dengan orang-orang kaya yang tidak soleh, karena akan membuat kita terfitnah oleh dunia. Apa kata Allah di ayat ini? Di ayat terakhir, bagian terakhir dari Al-Kahfi 28, wala ta'du aynaka anhum. Jangan kamu palingkan hatimu dari mereka, orang-orang yang sederhana hidupnya dan baik hatinya, istiqomah. Karena hidup ini untuk beribadah, bukan sekedar berteman. Teman perjamaah. Teman itu, pertemanan itu harus yang menguatkan istiqomah kita. Harus yang menyempurnakan ketaatan. Kalau dia merusak, dia bukan teman. Dia musuh dalam selimut. Makanya Allah menyebut sebagian pasangan hidup musuh. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Ada sebagian pasangan hidup, teman hidup
ada sebagian anak musuh kamu, kata Allah. Hati-hati kamu. Jadi teman yang sebenarnya yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, jadi kalau kita punya teman dia kaya tapi tidak soleh, jangan jadikan dia teman dekat, cukup sekedar teman saja. Kenapa? Karena mudaratnya lebih banyak daripada maslahatnya. Ya. Ayat ini Al-Kahfi 28 adalah ketentuan dalam bersahabat. Apa ketentuannya? Ini. Penjabarannya kata ulama, jadi siapa yang kita anggap sebagai teman, kita angkat sebagai teman dekat, yaitu yang mau menerima manfaat dari kita, yang bisa kita ajak kepada kebaikan, yang bisa kita nasihati, mau menerima manfaat, apapun itu. Walaupun dia awam, atau orang kaya, atau orang miskin, tapi dia mau manfaat. Dia awam, masih polos. Dia tidak kenal ini itu. Tapi mau menerima nasihat, mau diajak. Jangan jauhi mereka, jangan tinggalkan mereka. Banyak kekurangannya, tapi mungkin karena tidak tahu. Yang kedua adalah siapa yang kita anggap atau kita angkat sebagai teman dekat yang bisa memberi manfaat kepada kita. Kalau mereka tidak kita beri manfaat, maka mereka harus memberi manfaat kepada kita. Jadi yang pertama yang mau menerima manfaat, yang kedua mau yang memberi manfaat kepada kita. Dan yang ketiga ini jangan kita jadikan sebagai teman dekat. Siapa yang tidak mau menerima manfaat juga tidak memberi manfaat. Misalnya kita punya teman, diajak kepada kebaikan selalu menolak. Dinasihati malah dia menganggap bahwa nasihat itu nggak penting, nggak perlu. Kalau kita ajak ibadah, sepertinya tidak bersemangat. Tapi dia juga tidak pernah beri manfaat kepada kita, baik itu dunia maupun akhirat. Kalau kita berkumpul dengan dia, selalu bicaranya dunia terus. Nggak pernah tuh ngajak kerjasama dalam bisnis, hanya ngomong doang. Hanya ngomong. Cuma ngomong, kapan yuk kita jalan-jalan, kapan yuk kita kerjasama, kata, kok nggak ada manfaat, dunia nggak ada, akhirat nggak ada, agama nggak ada. Jangan jadikan dia teman dekat. Akan mempengaruhi istiqomah kita. Kemudian kita, dari ayat itu dikuatkan oleh ayat surat Toha ayat 131. Bahwa kita, kalaupun punya teman yang jauh lebih kaya dari kita, maka jangan pernah kita mengagumi kekayaan itu. Jaga hati dari silau, kagum terhadap kemegahan. Karena ingat, dari mata turun ke hati. Kalau kita melihat megahnya rumah teman kita, mobilnya yang mewah, terus kita wow, kagum, dari mata turun ke hati, akhirnya jatuh cinta kita kepada dunia. Kenapa memang nggak boleh? Bukan tidak boleh, tapi antisipasi agar kita tidak jatuh cinta kepada dunia. Ingat, hati kita lemah. Kita biasa aja, jangan terlalu silau terhadap semua kemegahan dunia. Seandainya kita punya teman, sahabat, orang dekat, punya mobil-mobil mewah, punya rumah yang megah, punya ini segalanya, kita tundukkan pandangan kita, pandangan hati kita dari semua itu. Kita dekat dengan teman yang mampu karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengagumi semua itu.
supaya kita bisa menjaga hati dari fitnah dunia. Para jamaah, jangankan kita yang Allah perintahkan menjaga hati, jangan mengagumi terlalu kagum, jangan terlalu silau terhadap hal-hal yang dibanggakan, dianggap hebat oleh manusia. Karena hati kita lemah, rentan untuk mendapatkan fitnah dunia. Nabi SAW manusia terbaik yang hatinya paling bersih, hatinya paling suci, dan tidak mungkin terfitnah oleh fitnah dunia. Ternyata Allah perintahkan untuk tidak boleh kagum terhadap dunia. Tapi dilarang oleh Allah untuk mengagumi kekayaan mereka, agar lebih menjaga hati beliau, agar tetap fokus beribadah kepada Allah. Allah berfirman, wala tamuddanna 'ainaik ila ma matta'na bih. Jangan kamu arahkan pandanganmu kepada sebagian nikmat yang aku berikan kepada sebagian orang-orang kafir itu. Kata Allah, kamu jangan berkecil hati, kok mereka udah kafir, kok kaya raya ya. Biasa aja. Kaya itu bonus. Ingat, kaya itu bonus. Yang penting bagi seorang muslim ibadah. Buat apa kita kaya kalau kita tidak beribadah kepada Allah? Karena hidup kita bukan dunia. Hidup kita adalah kehidupan akhirat. Jadi salah kalau orang itu dia muslim tapi bagi dia dunia segalanya. Dunia itu tempatnya orang kafir. Isma'u, dengarkan sabda Nabi alaihissalam. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjaranya orang beriman. Wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Jadi kita nggak boleh perilaku kita, ya, perspektif kita, pandangan kita seperti orang-orang kafir. Dunia bukan segalanya bagi kita. Tapi ketika Allah memberikan rezeki lebih, diberikan kekayaan, kesuksesan, alhamdulillah ala kulli khair. Kebaikan di atas kebaikan. Tetapi ketika kita sudah berusaha untuk menjadikan diri kita sukses, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi, serahkan kepada Allah yang terbaik. Katakan pada diri kita, yang penting saya istiqomah, yang penting saya bisa beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ingat, setiap nikmat yang tidak membuat kita dekat dengan Allah itu adalah malapetaka. Kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Semua nikmat, apa saja, harta, nikmat anak, nikmat suami, nikmat jabatan, pangkat, kekayaan yang berlimpah, kalau tidak membuat kita dekat dengan Allah, itu sebetulnya musibah itu. Karena mukmin itu di dunia untuk beribadah. Itu muslim. Bukan ujungnya mobil mewah, bukan ujungnya rumah megah. Itu orang kafir. Muslim kalau dia kaya, ujungnya apa? Haji. Karena ibadah haji, ibadah harta. Ujungnya muslim kaya apa? Zakat. Makanya kalau ibadah orang kaya tahajud, jadi miskin aja. Karena itu ibadah orang miskin. Masa orang kaya rajin tahajud tapi sedekahnya tidak aktif, zakatnya nggak tahu cara menyalurkan zakatnya kemana, berapa, apakah caranya benar, usahanya yang sekian miliar, bagaimana mengeluarkan zakatnya, kenapa tidak tanya kepada ustadz berapa persen yang dikeluarkan, berapa dia keluarkan ala dia. Seorang yang kaya itu zakatnya sesuai dengan kelebihan dia, ibadahnya. Gak pantas orang kaya muslim pelit itu gak boleh. Makanya hisabnya berat. Hisab orang kaya muslim yang pelit itu sangat berat sekali dan panjang.
Prosesnya panjang sekali. Dan Allah menyebut dunia itu seperti bunga mawar. Kenapa Allah mengumpamakan dalam surat Thaha ayat 131 dunia itu seperti bunga mawar? Karena dia awalnya indah, tapi akhirnya dia rontok. Hanya berapa hari dia bertahan, tapi kemudian dia apakah jatuh, kemudian sudah rusak, sudah membusuk, atau sudah jatuh, atau mungkin dirusak dimakan oleh lebah atau binatang, ya. Intinya bunga yang indah itu di mata itu tidak lama berlangsung. Itulah dunia. Itulah dunia. Hakadza tanqati'ud dunya. Begitulah dunia, cepat sekali berlalu. Cepat sekali berlalu. Hari ini kita melihat ada rumah megah betul, luar biasa. Mobil mewah. Harganya puluhan miliar. Kita lihat nanti. Mungkin suatu saat nanti itu tidak lagi berharga. Bahkan bisa jadi hartanya habis, atau apapun bisa berubah. Para jamaah, ekonomi kita boleh berubah, tapi paling tidak perubahannya tidak membuat kita harus mengemis, menghinakan diri kepada manusia. Kita berharap kita semua tidak sampai fakir, jatuh miskin, ya. Karena miskin ini kalau tidak kuat iman bahaya. Paling tidak hidup kita sederhana, ya. Ekonomi boleh turun, tapi jangan terlalu turun sehingga kita tidak harus mengemis, merasa sengsara yang luar biasa. Apalagi terkait dengan pendidikan anak, repot luar biasa. Kasihan orang-orang yang susah itu ketika menyekolahkan anaknya, kasihan. Ketika apalagi kalau anak-anaknya pintar, baik, karena ketiadaan biaya sampai dia tidak melanjutkan sekolah. Kalau saya pribadi dengar anak-anak yang cerdas, baik, orang tuanya tidak mampu sampai tidak melanjutkan sekolah atau DO, karena sekarang rata-rata sekolah 3 bulan tidak bayar SPP dipulangin. Kasihan. Makanya kita berharap kaum muslimin ekonominya jangan terlalu terpuruk. Paling tidak masih bisa menyekolahkan anak. Tidak terlalu kaya. Tapi yang paling penting adalah yang bertahan adalah istiqomah kita. Ekonomi boleh mengalami fluktuatif, boleh naik turun, tapi istiqomah, ibadah, ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala harus tetap stabil. Para jemaah sekalian yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, di surat Thaha ayat 131, selain Allah mengumpamakan dunia seperti bunga mawar yang tampil indah, ya, hanya dalam waktu singkat, tidak lama dia rontok, jatuh, atau busuk, atau rusak. Nggak lama, nggak ada bunga itu berbulan-bulan gitu, nggak ada. Itulah dunia. Dunia itu semuanya membosankan. Hanya taat dan ibadah yang tidak membosankan. Silakan orang punya segala sesuatu yang hebat di dunia, pasti bosan dia. Apa yang membuat dia bangga? Dia punya rumah megah. Awalnya berkesan, bangga dia punya rumah megah. Lama-lama biasa aja. Semua dunia itu, kesannya itu hanya di awal. Apa yang terus berkesan? Ibadah dan taat kepada Allah Jalla wa'ala. Ibadah dan taat kepada Allah itu tidak membosankan. Malah memberikan keteduhan, kesejukan, bahkan kerinduan. Orang terus. Seorang yang menikmati Ramadan dengan segala ibadahnya, dia akan nangis dan sedih kalau berpisah dengan Ramadan. Bahkan setelah Ramadan, dia rindu kembali Ramadan. Kapan Ramadan lagi? Kalau dia sudah menyatu hatinya dengan Ramadan.
Ada hal lain yang Allah sampaikan. Di surat Thaha dikatakan, wa rizqu rabbik. Ketika Allah katakan, ya Muhammad, jangan kamu silau sama dunia. Jaga hatimu. Bagaimana cara menjaga hati? Ketika melihat semua yang megah gitu, atau mobil mewah, rumah, subhanallah. Ingatkan diri kita bahwa kehidupan yang hakiki itu akhirat, bukan dunia. Kata Nabi alaihissalam, setiap beliau melihat sesuatu yang mengagumkan hati beliau, apa yang beliau katakan? Allahumma innal aisha aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan hakiki kecuali kehidupan akhirat. Beliau mengingatkan diri beliau, salawatu rabbi wa salamu alaihi. Setiap beliau melihat sesuatu yang mengagumkan diri beliau, beliau selalu berkata, ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, lihat. Di ayat itu, Allah ketika menyebut bahwa Allah melarang Nabi mengagumi dunia, agar tidak jatuh cinta kepada dunia, agar tidak terfitnah oleh dunia. Di akhir ayat surat Thaha 131, Allah katakan, wa rizqu rabbik khairu wa abqa, dan rezeki Rabbmu lebih baik dan lebih abadi. Apa itu rezeki? Rezeki muslim yang hakiki, yang sebenarnya itu ketaatan. Jadi kalau ada orang, alhamdulillah saya punya anak pinter-pinter, baik, sekolahnya juga internasional semua, alhamdulillah saya punya apartemen, saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya ini. Pertanyaannya, semua itu bikin Anda taat atau tidak? Kalau semua itu tidak membuat kita taat, itu bukan rezeki. Rezeki muslim yang sungguhnya ketika dia taat kepada Allah, apakah dia miskin atau kaya. Belajar berjamaah. Rezeki muslim yang sesungguhnya itu ketaatan. Ketika kita dibudahkan Allah untuk taat, itu rezeki. Jadi kalau ada orang di sana, perempuan-perempuan di sana yang tajir melintir, tapi tidak taat, dia belum diberi rezeki Allah. Kalau di sana banyak laki-laki, wanita yang kaya, dia sukses, dia public figure, dia ini karirnya bagus, jabatannya, pangkatnya, uangnya banyak. Para jemaah sekalian, saya punya saudara, dia bekerja di perusahaan private jet. Jadi kalau saya misalnya minta diskon mau naik bisa, walaupun belum sanggup, saya bilang ngumpulin dulu selama seumur hidup baru bisa bayar naik private jet, baru mimpi doang, nggak apa-apa deh. Dia bilang dia sepupu saya, dia manggil saya Kak. Kapan Kak mau naik, nanti kita diskon 5% deh. Ya insya Allah lah, saya bilang nunggu lebaran kucing lah, saya bilang. Ya, harganya dolar, bayarnya dolar. Saya bilang, dia ngantornya di Halim. Saya bilang, ada nggak artis yang punya private jet? Nggak ada Ustadz, nggak ada kata dia, nggak ada Kak. Loh, katanya fulan yang sultan itu bohong. Jadi nggak ada artis yang punya private jet. Kalaupun ada, dia punya saham kecil. Jadi rata-rata itu patungan, kongsi. Dan lebih banyak orang-orang itu tidak terkenal. Jadi yang tajir itu yang nggak terkenal, yang sultan-sultan itu pura-pura itu. Ya, atau bisa jadi dia dapat titipan tuh dari orang-orang yang mau mencuci uang. Gitu. Tapi artis berapa sih uangnya? Jadi jangan Bu ya, para jemaah, pengen anak jadi artis jangan. Karena artis itu keukur duitnya. Ya, apalagi kita tahu bagaimana lah. Saya bilang benar nggak ada. Itu semua punya pengusaha. Politikus yang punya usaha, itu yang punya private jet. Itu pun mereka patungan. Nah, misalnya kita lihat mereka yang naik private jet, gitu, yang harganya sekian. Bahkan di Kalimantan ada pengusaha. Itu kemarin dengan pakai kaos dia beli pesawat 1,5 triliun. Luar biasa. Apakah kita silau? Jangan. Kita iri? Tidak boleh. Apa yang membuat kita iri?
Ketika ada orang kaya taat, itu iri. Ketika ada orang kaya yang bermanfaat, kita iri. Tapi kalau kekayaannya tidak membuat dia taat dan bermanfaat, jangan ada sedikit pun rasa iri di hati kita. Biasa aja. Biasa aja. Seandainya kita berkunjung ke rumah teman atau siapapun, pakai lift, udah gitu ada rooftopnya, luasnya, ada kolam renangnya, ada ini, biasa aja. Jangan mengagumi sesuatu yang indah, sesuatu yang mahal, megah. Kita lihat penghuninya, yang punya ini, ownernya taat atau tidak. Tapi kalau dia punya rumah bagus, sering dipakai buat kajian, silaturahim, memuliakan ustadz, dia sering nyumbang pesantren, dia sering nyumbang masjid, ya Allah, sedih kita. Kita harus sedih, iri sama orang itu. Sudah kaya, tapi bermanfaat. Inilah orang kaya yang harus kita, ya, yang harus kita sikapi dengan rasa iri. Ketika mereka lebih unggul dari kita dari sisi ketaatan kepada Allah. Ingat, rezeki hakiki seorang muslim ketaatan. Itu rezeki utama. Kalau dia cantik, tampan, kaya, memangku jabatan yang apa namanya, membanggakan, itu bonus. Tapi rizki utama seorang muslim tidak boleh bergeser. Dia harus taat dulu. Selebihnya adalah bonus dari Allah. Kalau Allah kasih, alhamdulillah. Tidak kasih, Allah yang penting rezeki utama saya tidak berubah. Saya tetap taat ya Allah. Bisa dipahami ya? Rezeki utama seorang muslim tidak boleh berubah. Ini apa? Taat kepada Allah. Dalilnya Thaha 131 dan juga Thaha 132. Lihat kata Allah, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Perintahkan dan perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah untuk itu. Lalu apa kata Allah? Aku tidak memintamu rezeki. Awalnya Allah bicara tentang sholat, lalu Allah bilang, aku tidak memintamu rezeki. Justru kami yang memberikan rezeki kepadamu. Akhir yang baik hanya dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa. Lihat, Allah berbicara tentang sholat di awal ayat, lalu di tengah Allah bilang apa? Kami tidak minta rezeki. Berarti rezeki utama seorang muslim taat. Taat kepada Allah. Itu tidak boleh berubah. Itu tidak boleh bergeser. Tetap taat. Susah, senang, sakit, sehat, di atas, di bawah, tetap harus jaga rezeki itu. Sampai mati kita harus jaga rezeki yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Taat kepada Allah. Dan itu harus jadi prinsip kita. Diberikan rezeki lebih, alhamdulillah. Diberi rezeki suami yang baik, taat, itu bonus, tapi tetap taat. Diberi rezeki anak, diberi rezeki ini, diberi rezeki apapun rezekinya, kita harus tetap taat. Dan rezeki yang merupakan tambahan itu justru harus lebih menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin juga menghibur orang-orang yang hidupnya pas-pasan. Apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kata Nabi dalam hadis Harits bin Wahab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Maukah kalian aku beritahu tentang penghuni surga? Siapakah mereka yang akan menghuni surga? Kullu dha'ifin mutadha'if. Seorang yang lemah dan tidak punya daya. Apa yang maksud lemah dan tidak punya daya?
yang lemah syahwat dunianya. Jadi nggak terlalu berambisi sama dunia, biasa saja. Tidak terlalu berambisi, biasa aja dia. Dia tidak pernah merasa hebat dengan kekayaannya. Kalaupun dia kaya, dia punya mobil itu puluhan misalnya, tapi biasa aja. Biasa aja. Seandainya diambil oleh Allah, bisa, ya sudah, bismillah. Jadi orang yang akan dekat dengan surga, kata Nabi alaihissalam, yang lemah ambisinya. Siapa yang lemah ambisi untuk ambisi terhadap dunia? Yang lebih dekat orang-orang yang sederhana hidupnya. Walaupun ada aja orang miskin yang betul-betul pengen kaya gitu lah. Tetapi di sini Nabi SAW memberikan gambaran bahwa orang yang dekat dari surga adalah orang yang lemah ambisinya terhadap dunia. Apakah memang karena faktor agama, dia belajar agama kemudian dia tidak lagi berambisi terhadap dunia, atau karena faktor keadaan? Saya tahu diri, nggak mungkin lah saya jadi orang kaya raya. Saya tahu diri, udahlah hidup sederhana. Jadi ada orang yang tidak berambisi terhadap dunia karena faktor agama, lingkungan. Yang kedua, karena faktor keadaan. Ada keadaan. Orang-orang kampung, orang-orang desa, dia sadar diri, dia tidak mungkin jadi orang kaya. Ya sudah, bismillah, hidup nikmati saja. Kalaupun dia hanya bertani, bercocok tanam, dapat uang dari hasil panen, kemudian bisa menyekolah, alhamdulillah. Allah kasih kaya, alhamdulillah. Kalau pengen dikatakan pengen kaya, pengen. Jadi orang yang tidak punya ambisi besar terhadap dunia, mereka adalah orang-orang yang dekat dari surga. Apa kata Nabi alaihissalam? Ini menghibur orang-orang yang hidupnya sederhana. Kalau dia bersumpah untuk sesuatu yang baik, pasti Allah dengar. Orang-orang yang tidak berambisi terhadap dunia, apakah karena faktor agama, lingkungan, atau karena faktor keadaan, dia tahu diri bahwa dia jangan terlalu memaksakan diri untuk jadi orang kaya, karena tidak semua orang ditakdirkan jadi orang kaya. Jalan-jalannya pun dia melihat kayaknya, tapi memang kita tetap berharap, tapi tidak sedih kalaupun tidak Allah jadikan kaya raya. Orang-orang yang tidak punya ambisi terhadap dunia, ya, dia menjalani hidup ini seperti air mengalir. Dia selalu berikhtiar yang terbaik. Orang-orang seperti itu, apa kata Allah, kata Nabi alaihissalam, kalau dia bersumpah sesuatu yang baik, pasti Allah dengar. Misalnya dia bilang, demi Allah, saya dengan keterbatasan ekonomi saya belum bahagia kalau anak saya tidak hafal Quran misalnya. Dia doa begitu, dia bersumpah gitu, Allah dengar. Ya Allah, mungkin saya nggak bisa nyekolahkan anak dengan biaya sampai ke luar negeri misalnya. Nggak kuat, jangankan ke luar negeri, dalam negeri aja kalau kita dengar biaya-biaya di pondok sekian harganya, biayanya sekian, bulannya sekian, belum ini. Ya Allah, nggak kuat saya. Tapi paling tidak dia masih bisa sekolah. Ya Allah, ya demi Allah, walaupun saya mengalami keterbatasan dalam ekonomi, demi Allah, saya tidak pernah bahagia sampai anak saya hafal Quran. Allah dengar ucapannya. Jadi orang-orang yang tidak punya ambisi terhadap dunia, sumpahnya itu didengar oleh Allah. Makanya perlu juga kita bersumpah. Perlu juga bersumpah, demi Allah, saya apalah. Misalnya ibu-ibu bilang gini, misalnya ibu janda gitu ya. Demi Allah, ya Allah, saya pengen anak-anak saya ini punya bapak yang soleh. Jangan sampai saya mati, saya belum punya suami dan ayah dan anak-anak saya, ayah sambung yang soleh. Demi Allah, bisa jadi didengar oleh Allah. Silakan, sumpahnya orang yang tidak berambisi dunia didengar oleh Allah. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya, ala akhbirukum bi ahlin nar, maukah kalian beritahu orang yang dekat dengan neraka?
Kullu utullin. Apa itu utul? Kullu utullin jawadhin mustakbir. Ya. Nabi SAW mengatakan utul. Ya. Kita jelaskan apa itu ya utul. Utul itu kaku. Jadi ciri-ciri orang yang dekat dengan neraka adalah orang yang kaku. Kalau orang bilang sekarang kaku kayak kanebo kering gitu. Pernah dengar nggak, Bu? Kaku betul, nggak fleksibel. Allahu Akbar. Muslim itu harusnya fleksibel, jangan kaku. Paham nggak sih? Kaku dan fleksibel, sikap kaku dan fleksibel. Bisa dimengerti? Mau saya contohkan? Atau ibu paham dengan contoh-contohnya? Contoh. Nabi memberikan contoh. Rahimallah mru'an samhan idza ba', samha idza syara, samhan idza qtada. Semoga Allah merahmati seorang muslim yang fleksibel ketika menjual sesuatu, dan ketika menjadi penjual atau ketika menjadi pembeli. Semoga Allah merahmati seorang yang fleksibel ketika dia memberikan pinjaman. Contoh, menjadi penjual. Menjadi penjual. Kita jual sesuatu. Terus dia pembeli itu bayar ya apa namanya bayar uang, kemudian dia uangnya gede misalnya. Terus kita bilang, aduh nggak ada kembaliannya. Ya, apa fleksibelnya? Kita tahu ini bahwa ini kita tahu dia tetangga kita, orang dekat. Udah bawa aja, gampang. Kadang-kadang kalau dia kaku, ini nggak ada nih, gitu. Nggak ada apa namanya kembaliannya. Terus gimana? Ya gimana? Harus bayar sekarang. Nggak diperkenankan dia untuk bayarnya nanti, atau ya pokoknya bayar sekarang. Bayar sekarang, gitu. Tapi nggak ada kembaliannya gimana? Ya ada kembaliannya, nggak ada kembaliannya. Ya, pokoknya bayar sekarang. Ya, wallahi saya pernah makan di sebuah rumah makan punya seorang ibu luar biasa. Saya selalu bilang, ibu dekat dengan surga. Bayangkan, dia tidak tahu rumah saya makan, ramah sekali. Setiap orang yang makan itu, aduh nggak ada kembaliannya Pak. Saya bilang, udah ibu saya taruh di sini aja, nanti gampang kembali. Jangan bawa aja. Lah nanti kalau saya nggak balik lagi, udah berarti bukan rezeki saya. Saya bilang, ini dekat sama surga kayak gini. Ibu nggak takut nanti nggak dibayar, saya nggak balik lagi? Bismillah. Kalau nggak dibayar bukan rezeki saya. Kalau ada ibu begitu, mungkin lama-lama bangkrut itu. Untung membelinya jujur. Tapi banyak sekali dalam transaksi jual beli, dalam muamalat itu kaku betul, gak ada yang namanya apa ya, sikap fleksibel gitu. Yang jangan kaku lah gitu. Saya kalau memberikan contoh di kajian bingung saya, tapi di praktek sehari-hari, nah ini yang kaku nih, nah ini kaku nih, jangan kaku. Saya kira jamaah sekalian lebih ngerti lah tentang sikap kaku seperti apa, fleksibel seperti apa dalam muamalat. Itu ciri-ciri orang yang dekat dengan surga, orang yang fleksibel dalam muamalah sehari-hari kita, fleksibel. Jangan saklek, jangan kaku. Ya, saya kalau berikan contoh terkait dengan pendidikan, mungkin ada dalam jual beli, ya. Tapi yang penting adalah dalam rumah tangga misalnya, dalam rumah tangga. Tapi saya pikir jamaah sekalian mengerti ya, sikap kaku dalam kehidupan sehari-hari, paham ya? Tolong jangan bersikap kaku. Introspeksi diri kalau di antara kita ada yang punya
sifat dan sikap kaku. Karena walaupun kita berpenampilan syar'i, tetapi kalau sifat kita dan sikap kita kaku, sebenarnya sikap kita itu menjauhkan kita dari surga. Karena Nabi alaihissalam menyebutkan salah satu sifat dasar menghuni surga, di mana mereka adalah orang-orang yang fleksibel, orang-orang yang sangat fleksibel, tidak kaku, ya, keempangan kalau bahasa kita. Oh ya udah, oh begitu, ya udah nggak apa-apa. Oh nggak bisa, harus begini, harus begini. Tapi orang yang fleksibel, ya udah, kalau memangnya begini ya udah, begitu ya udah. Dia ngikut aja. Subhanallah, enak kayak gitu tuh. Fleksibel. Orangnya gampangan. Tidak harus dengan rencana A, nggak bisa, harus B. Ya, kalau ke B nggak bisa, pokoknya harus A nggak bisa. Dalam segala hal, enak hati kalau dia fleksibel. Maunya bagaimana? Oh gitu, saya ikut. Begitulah orang yang punya sikap fleksibel. Kalau dia kaku, apapun urusan dia, nggak bisa. Kalau A, ya A, B, B, gitu. Ini kaku. Kalau dia miskin, kaku, tambah parah dia. Betul. Contoh dalam jual beli, saya pernah tugas di Timur-Timur 10 bulan. Pedagang di sana itu jual sayur. Mau berapa harga sayur? 10.000. Ini sudah layu. Bolehkah 55.000? Tidak, 10.000. Sampai busuk nggak dijual sama dia. Daripada jual 5.000, ya, tapi dia tidak mendapatkan 10.000, daripada 5.000 mendingan rusak. Pokoknya nggak bisa, 10.000. Mau itu sudah layu? Tidak, 10.000. Kalau tidak, tidak. Kaku atau fleksibel itu? Itu. Mereka biasa jual babi. Kadang-kadang saya iseng, mau berapa babi itu? 2 juta. Sampai mau maghrib nggak laku. Saya lihat itu. Dan terasinya juga sama, 2 juta, 2 juta. Terus 1,5 juta sudah malam, nggak laku, nggak bawa duit. Tidak, 2 juta. Lebih baik dia pulang nggak bawa duit daripada babinya nggak laku. Bodoh. Apapun, mau jual sayur, jual yang halal, jual yang haram, pokoknya segitu-segitu. Allahu Akbar. Muslim tidak boleh gitu. Yang enak, yang gampangan. Insya Allah awet muda kalau begitu. Orang yang kakunya seperti kanebo kering, tua sebelum masanya. Wallah. Dewasanya lambat. Orang yang cepat dewasa, sikapnya siapa? Yang fleksibel. Tapi ketika dia, karena apa? Orang yang, siapa sih yang nggak mau belajar? Yang kaku. Kedewasannya pasti terhambat. Tapi orang yang fleksibel, dia akan dimudahkan Allah untuk menjadi dewasa dia. Sikapnya dewasa, umurnya muda tapi dewasa. Kenapa? Fleksibel. Fleksibel dia. Ini penting para jamaah. Kemudian kata Nabi alaihissalam, jawad. Orang yang dekat dengan neraka itu jawad siapa? Yang banyak ngeluh. La yasbir al-jazu alladzi la yasbir. Banyak ngeluh dia. Saya lihat di sini wajah-wajah yang suka mengeluh ini. Sabar atau mengeluh? Alhamdulillah. Kalau ingin dekat dengan surga, jangan banyak mengeluh, tapi banyak berdoa kepada Allah. Kenapa kita banyak mengeluh? Karena kita tidak banyak berdoa kepada Allah. Orang yang banyak berdoa ketika kita ada masalah, langsung jangan, aduh, telepon gimana ya. Minta pada Allah, doa. Setiap kita ada masalah, segera basahi lisan kita dengan doa. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Doa. Orang yang banyak mengeluh, makanya kalau ada orang susah,
tolong jangan dikotori susahnya, sengsaranya, miskinnya dengan banyak mengeluh. Karena sudah susah, banyak ngeluh, orang tambah nggak berkesan. Jaga keindahan, keterbatasan ekonomi kita dengan tidak banyak mengeluh. Biasa aja. Saya pernah bicara dengan seorang pedagang Batagor. Saya bilang ini kalau mau hujan gimana aja? Ya sudah, rezeki gimana lagi kata dia. Kalau udah waktunya hujan ya hujan. Tapi hujan nanti gimana? Pulang? Enggak, saya terus jualan. Kalau memang hasilnya saya nggak habis ya serahkan kepada Allah. Rezeki Allah udah atur kata dia. Wah, ya ini dekat sama surga kayak gini nih. Kok ada orang-orang susah, yakinannya luar biasa gitu. Kita yang duitnya lebih banyak, kayak nggak punya duit gitu. Subhanallah, rezekinya luar biasa. Mereka berapa sih penghasilannya? Coba. Orang-orang dagang di sekolah itu berapa sih penghasilannya? Jualan cilok, jual ya Allah sehari mungkin 10.000, 20.000, 30.000. Mereka punya anak, tapi kok mereka bisa tenang gitu? Ya, kadang-kadang kita nggak tahu, misalnya kita nggak tahu bahwa mereka ngeluh, tapi kita tanya kok, mereka bilang rezeki sudah Allah atur. Yang penting kita taat kepada Allah, yang penting kita baik. Kemudian sombong. Orang yang dekat dari neraka adalah sombong. Makanya kalau kita mau menjadi orang yang sederhana tapi bahagia, diberkahi Allah Jalla wa'ala, tetap taat, hindari 3 penyakit ini. 3 penyakit ini: kaku, banyak mengeluh, sombong. Dan kalau ada kita punya teman, sahabat, saudara sudah miskin, kaku, banyak mengeluh, sombong, ingatkan dia. Ingatkan dia dengan nasihat tegas. Ingatkan. Kenapa? Karena dia akan sengsara ya dengan kemiskinan dan lebih sengsara lagi dengan 3 perangai yang buruk itu. Hadis berikutnya menghibur orang-orang yang hidupnya sederhana. Suatu saat dalam hadis Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ada seorang duduk bersama Nabi SAW, duduk. Lalu tiba-tiba lewat orang kaya. Lalu apa kata Nabi alaihissalam? Lalu Nabi bertanya kepada orang itu yang duduk bersama Nabi, itu orang bagaimana itu? Kata dia, oh ini orang kaya, ini orang terpandang ini. Kalau ada yang dilamar tidak layak ditolak ini. Dia layak untuk menikah dengan wanita yang soleha, cantik. Jangan pernah menolak lamaran orang ini, gitu dia. Karena dia orang kaya, terpandang. Oh gitu kata Nabi. Kalau dia ditolak harus ada yang nolong. Jelaskan ini orang tidak layak ditolak, kata dia. Lalu lewat lagi orang miskin. Kata Nabi, kalau orang ini gimana? Lihat Nabi alaihissalam bahasa sederhana. Bahasanya sederhana. Begitu ciri-ciri orang yang tawadhu. Jangan mentang-mentang kita doktor, profesor ngomongnya tinggi, apalagi sama istri. Tahu nggak kamu substansi masalah ini? Substansi itu apa? Kamu harus bisa mengkorelasikan antara masalah ini. Korelasi itu apa? Saya taunya terasi gitu loh. Jadi kita harus lihat dengan siapa kita bicara. Nabi Muhammad alaihissalam orang yang paling cerdas, tapi dia kalau ngomong sederhana, mudah dipahami, lihat, nggak terlalu serius amat. Jadi ini yang kita belajar dari Nabi, tidak terlalu serius. Kita terlalu serius banget, serius sekali, formal, semuanya formal. Tapi aja masih, kalau orang ini gimana? Menurut kamu orang ini bagaimana? Lihat Nabi bertanya, ma ra'yuka fi hadza? Kalau orang ini gimana? Oh, itu orang miskin ya, kata dia. Hadza rajul min fuqara'il muslimin. Oh, kalau orang miskin mah kalau ditolak sama perempuan ya wajar lah, kan miskin. Mau ngasih makan apa, kata dia. Apa kata Nabi? Kalau ada orang yang mau menjamin, menolong dia, meyakinkan bahwa ini orang baik, walaupun dia, kan nggak semua orang kaya, kata Rasul. Walaupun dia ada yang bantu, bahwa dia baik, meyakinkan orang tua wanita itu bahwa ini laki-laki baik, ya walaupun baik ya nggak cukup, karena kan nikah butuh uang, kata dia.
La yusma'u liqauli, nggak bisa, tetap harus punya uang. Apa kata Nabi? Wallahi orang miskin ini yang baik, jauh lebih baik daripada orang kaya itu. Hada khairun mimil ardi mithli hada. Kalau kamu tahu, kalau ada orang susah tapi baik, dia taat, itu jauh lebih baik dan rumah tangganya lebih berkah, kata Nabi Alaihissalam. Jadi orang tuh jangan lihat dari segi lahiriahnya aja. Karena apa? Nikah itu membawa rezeki selama masuknya melalui pintu soleh. Yang namanya uang dunia itu naik turun. Dulu dia kaya, setelah berumah tangga hancur, dia habis, gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa. Dunia itu gak bisa tetap. Yang harus tetap itu soleh. Dia baik, justru kamu harus luruskan pandangan kamu. Cara pandang kamu itu salah. Kalau ada orang mau menikah, dia harus masuk ke dalam dunia rumah tangga dengan hati baik, dengan hati yang soleh. Rezeki itu nanti ngikut. Makanya kata Nabi, orang ini jauh lebih baik. Lebih baik beserta dunia, beserta isinya. Kalaupun dia datang dengan hafalan, datang dengan ya mahar yang kecil, sedikit, terima. Itu lebih baik, karena rezeki itu nanti akan Allah kasih setelah dia berumah tangga. Banyak orang dulu waktu nikah nggak punya apa-apa, tapi setelah menikah, subhanallah, luar biasa rezekinya. Tambah anak, tambah rezeki, tambah anak, tambah rezeki. Dan banyak orang yang mengalami hal itu. Jadi Nabi meluruskan pandangan. Dan ini hiburan bagi orang-orang yang tidak punya apa-apa, hidup sederhana tapi baik hatinya. Kemudian di hadis yang lain, Nabi juga menghibur orang-orang yang hidupnya sederhana tapi baik hatinya. Apa kata Nabi? Neraka dan surga itu berdebat. Berdebat mereka, berdebat kusir, bahkan berdebatnya itu sampai begitu agak ribut, mereka debat. Lalu neraka berkata, fil jabbar wa mutakabbirun. Kenapa kok yang menghuni saya itu hanya orang-orang sombong dan orang-orang yang jemawa, kata dia. Lalu surga berkata, kenapa yang menghuni saya orang-orang miskin? Orang-orang yang du'afa dan miskin banyak, mayoritas penghuni saya, kata surga. Kenapa ya Allah kok orang miskin, yang kaya dikit? Faqadallahu bainahuma. Lalu Allah memutuskan, kata Allah, innakil jannah, wahai surga, aku tetapkan kamu itu tempat aku mencurahkan rahmatku kepada hambaku. Jadi surga Allah tetapkan sebagai tempat mencurah rahmat. Jadi apa pelajaran yang diambil dari hadis ini? Orang miskin, orang sederhana yang baik hatinya itu lebih banyak mendapatkan jatah rahmat dari Allah. Jadi jangan berkecil hati. Apa kata Allah? Ketika orang surga mengeluh, kenapa kok yang banyak menghuni saya orang-orang miskin? Bukan malah orang-orang hebat, kaya, orang-orang sultan-sultan itu, tajir-tajir. Kenapa bukan mereka, kata surga? Kenapa orang-orang miskin yang susah? Lalu neraka bilang, kenapa yang banyak menghuni saya orang-orang sombong, yang jemawa, yang belagu? Kenapa mereka-mereka yang menghuni saya? Lalu Allah bilang, justru kamu surga, yang banyak menghuni kamu orang yang saya sayangi. Tuh, lihat. Justru yang banyak menghunimu orang yang saya sayangi. Jadi orang yang hidupnya sederhana tapi baik hatinya, taat, itu orang yang akan disayang Allah. Jadi jangan berkecil hati. Wa innakin naru azabi. Kamu neraka, aku jadikan tempat aku meluapkan kemurkaanku. Jadi siapa orang yang sangat Allah benci dan Allah murkai? Yang sombong, yang merasa hebat, itu. Jadi jangan pernah mendapatkan ridha Allah, jangan pernah mendapatkan keberkahan, kebaikan dari Allah kalau dia sombong. Karena sombong itu penghancur rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walikaikum 'aliyya miluha. Adapun untuk memenuhi seluruh kuota-kuota yang masih tersisa di surga atau neraka, wahai neraka dan surga, itu urusanku, kata Allah. Yang penting dominasi penduduk pendudukmu yang neraka didominasi oleh orang yang sombong, congkak, belagu. Adapun kamu surga, aku telah tetapkan yang banyak menghunimu adalah orang-orang yang susah dan orang yang miskin. Kemudian di hadis berikutnya,
Rasulullah SAW menyebutkan nanti akan ada di hari kiamat orang yang gendut, berat badannya, datang pada hari kiamat, beratnya tidak seberat satu helai sayap nyamuk. Kok bisa begitu? Innahu la ya'ti ar-rajul samin al-'azim yawmal qiyamati la yazunu 'indallahi janah ba'udah. Nanti pada hari kiamat ada orang gendut besar badannya, tapi beratnya tidak seberat sehelai sayap nyamuk. Apa maksudnya? Hadis ini maksudnya adalah berbicara tentang orang yang dulunya waktu dunia banyak makan. Ta'ti min bitana, karena orang gendut itu biasanya karena banyak makan. Min kathratil akal. Dan orang yang banyak makan biasanya banyak duitnya dan kaya. Wal ghalib ala aghniya, kebanyakan orang kaya itu sombong dan kufur nikmah. Jadi apa? Nah, ini pelajaran dari hadis ini. Boleh nggak kaya? Boleh. Tapi ada nggak jaminan kita tidak sombong? Ada nggak jaminan kita tidak kufur nikmah? Nah ini. Justru orang kaya yang kufur nikmah, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu kufur? Kufur itu melupakan kebaikan Allah. Diambil di kata kafir, makanya kan kafir. Kafir itu kan tutup. Ini kafir. Jadi kufur itu artinya menutup. Kafir. Jadi dia lupa kenikmat Allah. Dia merasa, ya saya kan begini karena saya, keringat saya, usaha saya, jeripaya saya. Dia nafikan peranan Allah dalam hidupnya. Orang yang kufur itu yang kerap melupakan kebaikan Allah, yang suka melupakan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada nggak jaminan kalau kita kaya, kita tidak mudah melupakan kebaikan Allah? Kita sering loh, kalau lagi sakit, ya Allah kenapa saya sakit? Kenapa kita lupa berapa banyak, berapa lama Allah kasih kita nikmat sehat? Ketika ada masalah rumah tangga, kenapa ya Allah rumah tangga ini berat sekali, ya Allah Engkau tidak sayang, kenapa saya dikasih suami yang begitu? Boleh gak saya ganti ya Allah? Saya nggak kuat ya Allah punya suami begitu ya Allah. Pengaruh ke anak-anak begini, berat sekali ya Allah. Loh, nikmat yang lain mana? Jadi ketika kita mudah melupakan nikmat Allah yang banyak hanya karena satu penderitaan, satu masalah, menyita perhatian kita, membuat gelisah, kita tidak serahkan urusan itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita meyakini itu ujian dari Allah. Para jemaah, ingatkan selalu diri kita, Allahu Jalla wa Ala apabila menyayangi kita, mencintai kita, maka Allah akan uji kita melalui orang yang kita sayangi. Kalau kita diuji oleh Allah melalui anak kita yang lawan, yang begini dan begitu, melalui suami yang berubah, yang begini, berarti Allah sayang sama kita. Tapi kalau suaminya baik terus, anak-anak nurut, nah berarti indikasi Allah kurang sayang kepada kita. Kalau kita banyak dosa, tapi semuanya baik-baik saja. Karena musibah itu solusi terakhir untuk menghapus dosa. Kalau sebelumnya kita banyak dosa, tapi kita banyak bertobat, istighfar, dan banyak beramal saleh, maka tidak harus dihapus dosa kita melalui musibah. Nah, artinya apa hadis ini? Ya, kita minta yang terbaik pada Allah. Ya Allah, dikasih kaya, alhamdulillah. Ditakdirkan miskin pun, yang penting saya jangan kufur nikmah. Yang penting saya jangan sombong, tetap tawadhu, tetap baik. Jadi ini hadis menghibur orang-orang yang susah hidupnya. Kita bilang, kamu sedih kenapa? Dari dulu saya susah hidupnya. Sedih saya kalau ingat dulu bagaimana makan cuma pakai garam, pakai terasi, bahkan kita sehari cuma makan sekali, kadang-kadang kelaparan. Kita bilang, yang penting kan kamu taat. Emang kamu menyangka mereka yang kaya itu taat, tidak kufur nikmat?
Jangan melihat kesengsaraan, tapi lihat bagaimana kedekatan kita kepada Allah. Bagaimana kedekatan kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena hidup ini sementara. Dunia ini ujian. Yang penting kehidupan akhirat. Justru jadikan kemiskinan, keterbatasan sebagai ajang, sebagai jalan untuk mencapai kesabaran. Orang itu lebih banyak belajar sabar melalui musibah, melalui ujian, ya, musibah. Apakah ada orang-orang yang kaya belajar sabar? Justru orang yang lebih banyak sabar. Ya tapi jangan sabar aja yang saya belajar, saya juga ingin belajar syukur, kata dia. Fadlullah yu'ti man yasha. Allah takdirkan sebagian jadi orang kaya, sebagian jadi orang miskin. Itu fadlullah, itu karunia Allah. Allah punya hikmah. Belum tentu kalau kita kaya, kita baik seperti dia. Maka prinsip seorang muslim apa? Ya Allah, berikan aku kehidupan yang terbaik. Jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan kehendak. Apa yang terbaik minta kepada Allah. Kalau kaya baik bagiku, jadikan aku orang kaya. Kalau cerdas bagiku baik, jadikan aku orang yang cerdas. Kalau jabatan, pangkat baik bagiku, jadikan aku orang yang memangku jabatan tinggi, supaya aku bisa bermanfaat dengan jabatan pangkatku. Tapi jangan paksakan. Ya Allah, saya harus jadi kaya. Enggak. Minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doa terbaik seorang muslim, doa sapu jagat. Satu-satunya doa, setelah saya telusuri, satu-satunya doa yang kompak antara doa yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis hanya itu. Adapun doa lain yang ada di Al-Quran maupun hadis, semuanya berbeda. Hanya satu doa yang ada kesamaan antara yang termaktub di Al-Quran dan yang ada dari hadis. Coba selebihnya apa doa dari Al-Quran yang sama dengan hadis Rasulullah? Apa rahasianya? Berarti itu doa terbaik. Yang tidak boleh luput dari doa seorang muslim. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Hadis Ibnu Umar, hadis Ibnu Abbas. Bahwa doa yang sering Nabi minta kepada Allah, Allahumma, hanya beda di awal redaksinya. Kalau Al-Quran Rabbana atina, kalau hadis Allahumma atina. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa doa yang sering Nabi minta kepada Allah, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Itulah para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir, hadis wanita miskin berkulit hitam yang suka ngurusin masjid Nabi SAW. Ya, anna mur'atan sauda kanat taqubul masjid. Ada seorang wanita hitam, ya miskin, dia sering ngurusin masjid, membersihkan halamannya, ya dibersihkan. Jadi dia suka merawat masjid Nabi SAW. Suatu saat Nabi kehilangan, beliau ke masjid kok tidak menemukan wanita itu. Fasa'ala anha, lalu Nabi bertanya, si wanita itu kemana? Faqalu mat, ya Rasulullah, wanita itu meninggal dunia. Inna lillah, kaget Nabi. Afala kuntum adaitumuni, kenapa kalian tidak beritahu aku? Fakannahum saggaru amraha, fakannahum, jangan remehkan, jangan karena dia miskin loh. Nabi marah. Kenapa kalian tidak beritahu kalau wanita itu wafat? Jangan karena dia miskin. Kalian tidak inginkan saya bertakziah. Nggak boleh, kata Nabi alaihissalam. Siapapun dia muslim, walaupun dia miskin, kita bertakziah, itu hak. Amaraha wa amrahu fadallu al-qabr. Lalu Nabi mengatakan, sudah, qaddarallah, dan ini kesalahan, kata Nabi. Tidak boleh kita memandang sebelah mata orang-orang susah, orang-orang miskin, apalagi dia meninggal dunia. Kata Nabi alaihissalam, tunjukkan saya di mana dia dimakamkan. Lalu Nabi berangkat ke makamnya, lalu beliau sholat. Lalu beliau sholat. Saya jelaskan dalam panduan sholat sunnah, masa bisa menyolatkan orang yang tidak kita sholati. Misalnya kita tidak sempat bertakziah sampai dia dimakamkan.
kita masih bisa sholat di makamnya kurang dari sebulan. Jadi di bawah sebulan masih bisa kita. Misalnya orang tua kita, saudara, kita di luar negeri, nggak ketemu, nggak bisa bertaziah pada saat itu. Kita baru datang seminggu setelah dimakamkan, datang ke makamnya, sholat. Yang penting di bawah 1 bulan. Ada hadisnya dari Nabi SAW. Lalu apa kata Nabi? Inna hadhil kubur mamlu'atun dhulmatun ala aliha. Orang semuanya harus tahu, kata Nabi, kuburan ini gelap. Semua kuburan gelap kecuali yang soleha, yang soleh. Di mana orang-orang yang berada di alam barzah, kuburannya penuh dengan cahaya oleh karena amal solehnya. Wanita ini soleha. Di sini Nabi menghibur, orang boleh susah, tapi jangan tidak soleh. Gitu. Biar dia susah di dunianya, tapi di alam kuburnya Allah muliakan dia karena kesolehannya. Wanita ini hitam, susah, miskin, tapi dia ngurusin masjid ikhlas karena Allah. Dia sengsara di dunia, tapi dia bahagia di alam kubur, kata Nabi alaihissalam. Ini hiburan bagi orang-orang yang susah. Jangan berkecil hati. Susah itu hanya dari segi materi saja. Minta kepada Allah yang terbaik. Yang penting rezeki seorang muslim yang tidak boleh tidak ada adalah ketaatan kepada Allah tabaraka. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, saya tutup. Baik. Pertanyaan, saya sekarang berumur 70 tahun dan dulu ketika muda seringkali meninggalkan puasa. Apa yang harus saya lakukan untuk menebus dan mengganti puasa-puasa yang telah lalu? Para ulama mengatakan, perintah itu amrun ijad, sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang harus dihadirkan. Ya. Jadi kalau ada seseorang, apakah dia laki-laki maupun perempuan, di masa lampau, di masa lalu dia tidak pernah puasa Ramadan dengan sengaja. Dengan sengaja. Apakah dia bisa bertobat? Kalaupun bisa, bagaimana cara taubatnya? Kita bilang, kita katakan dia bisa bertobat pada Allah. Pintu taubat terbuka. Tapi bagaimana cara taubatnya orang yang dulu sering tidak puasa dengan sengaja? Wajib membayar. Wajib membayar puasanya. Seingatnya. Bertahun-tahun, berarti selain Ramadan dia selalu puasa, bukan puasa sunnah, tapi puasa qadha. Puasa qadha. Dan tidak gugur kewajiban puasa. Tidak gugur karena kenakalan. Tidak gugur karena kedurhakaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Dia wajib membayar utang puasanya. Tapi saya sudah umur 70. Bagaimana ini? Saya tidak mampu puasa. Fattaqullaha masata'tum. Kalau perintah semampunya. Berarti kalau dulu waktu muda dia tidak pernah puasa Ramadan dengan sengaja, sampai umur 70 baru sadar akan kesalahan, kita katakan bayar utang puasanya dengan fidyah. Dengan fidyah.
Kira-kira berapa hari dia tidak puasa dari sekian tahun, dari beberapa Ramadan? Dari Ramadan pada sekian tahun. Kira-kira keluarkan 100 porsi. Jadi fidyah itu 1 porsi dengan lauk yang biasa kita makan. Dengan budget misalnya kita biasa pakai daging ayam, mungkin kurang lebih misalnya 50.000, kali aja 30, anggaplah Ramadan 30 hari, kali berapa tahun, misalnya 10 tahun, berarti 30 kali 10, 300 kali 50.000, berapa itu? Keluarkan 1 porsi 1 orang miskin. Bukan 10 porsi 1 orang miskin, 1 porsi 1 orang miskin. Ini jawaban bagi yang sudah berusia lanjut, di mana di masa mudanya sering tidak melakukan puasa Ramadan. Tapi bagi yang masih muda, di bawah 60, wajib membayar dengan puasa. Makanya kalau nakal jangan keterlaluan gitu. Nakalnya keterlaluan, nggak puasa lah, nggak sholat lah, aduh, nakalnya yang lain aja lah kalau bisa gitu. Jadi kalau bisa, ya Allah, nakalnya nakal apa saya nih, saya harus nakal gitu loh. Ya nanya mau Allah saja, atau tanya sama temen, saya nakalnya apa ya, yang nggak berakibat fatal gitu. Ya pilih-pilih kalau nakal. Allahu a'lam. Kemudian terakhir, ini bertanya terkait hukum merutinkan kunut di sholat witir, apakah boleh? Kunut di sholat witir itu kapan? Kalau di selain Ramadan bebas, ya, boleh kunut, boleh tidak, ya silahkan. Tapi tidak selalu witir identik dengan kunut, tidak selalu. Karena kunut itu ada 2, ada kunut nazilah, ada kunut yang tidak nazilah. Apa itu nazilah? Ketika ada bencana. Ketika ada bencana, lalu dihimbau oleh pemerintah untuk, dalam hal ini misalnya Kemenak gitu ya, untuk melakukan kunut nazilah. Kalau kunut yang tidak nazilah, yaitu kunut yang tidak ada musibah, tidak ada apa-apa, terus kita kunut. Nah, Nabi itu melakukan kunut di sholat fardu karena nazilah. Jadi kalau tidak ada masalah, tidak ada musibah, tidak ada malapetaka, Nabi tidak pernah kunut. Makanya dikritik oleh banyak para ulama tentang kunut subuh. Kenapa? Karena Nabi itu kunut subuh karena waktu itu ada musibah. Dan Nabi itu tidak hanya kunut di waktu subuh, di sholat fardu lain pun beliau kunut ketika ada musibah yang menimpa kaum muslimin, musibah besar, bencana alam, tsunami, longsor yang menewaskan sekian ratus orang, ya, atau misalnya korban peperangan dalam waktu dibom ratusan orang meninggal, saudara kita di Palestina misalnya, bisa saja kalau pemerintah menghimbau kunut, kunut kita. Seperti itu. Yang tidak nazilah, yang tidak ada masalah, maka bisa kunut, bisa tidak. Tapi tidak selalu kunut, tidak selalu witir dengan kunut. Tidak selalu witir dengan kunut, tidak selalu. Kapan Nabi mengidentikan witir dengan kunut? Yaitu pada witir di atas 15 Ramadan. Di atas 15 Ramadan sampai akhir Ramadan beliau senantiasa melakukan kunut pada setiap witirnya. Tapi witir di Ramadan di bawah 15, tanggal 15 Ramadan beliau tidak kunut. Ya. Kapan beliau kunut? Di salat witir? Di kunut atau di salat witir pada 15 Ramadan ke atas. 15 Ramadan ke bawah beliau tidak kunut, hanya witir. Berarti kalau kunut Ramadan di awal Ramadan saja tidak pakai, kalau witir di awal Ramadan tidak pakai kunut, maka witir di bulan setengah Ramadan tidak perlu kunut. Tapi sekali-kali kalau mau kunut juga boleh, karena hakikat kunut itu doa.
Hakikat kunut itu doa. Ini pertanyaan begini memang kuat witir panjang-panjang. Kalau saya sarankan, kalau memang kuat kita witir dan kunut, silahkan bermakmum dengan sudes di malam 27. Kalau kita kuat pada saat umrah di malam 27, kunut bersama sudes, berarti hebat. Tidak pakai duduk, berdiri. Dan dia ada aja doanya, dapat aja doanya. Saya nggak tahu dapat dari mana sudes itu. Panjang betul dia, doanya panjang sampai gemeter kaki. Itu baru tuh puncaknya kunut itu. Ya, luar biasa. Beliau punya kemampuan melakukan doa kunut panjang sekali. Nah, kalau kita diberi rezeki oleh Allah, dimudahkan Allah untuk umrah di 10 hari terakhir Ramadan, malam 27 manfaatkan itu. Karena biasanya yang memimpin kunut itu sudes. Ya, beliau. Dan itu terpanjang bagi saya. Ya, kalau mau benar-benar pengen kunut, jangan kunut sekarang, tapi nanti berangkat umroh 10 hari terakhir, siapkan energi, makan yang banyak, sahurnya yang banyak, ya kan, buka puasa yang banyak, minum, tapi jangan banyak-banyak, takutnya pengen pipis. Puncaknya, karena orang itu menganggap malam 27 seperti Lailatul Qadar, karena kan mencari Lailatul Qadar itu kreditnya seperti haji. Kalau sudah masuk gak bisa keluar, yang sudah keluar gak bisa masuk. Jadi jangan pernah masuk masjid ba'da maghrib, itu gak bisa masuk. Malam 27 itu semua orang Saudi pada semua ke Masjidil Haram. Dan luar biasa, kreditnya luar biasa. Susah kita keluar. Bahkan kita yang ada di dalam aja ya harus pinter-pinter nahan pipis. Bener-bener jangan sering minum zam-zam. Sampai nanti kelar sholat taraweh, baru kita bisa keluar. Di Masjidil Haram kan nggak ada toilet. Di luar baru ada. Ya, makanya kalau mau coba mau kunut yang benar-benar kunut nanti di malam 27 di Masjidil Haram. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.